Oke, kita baru bertemu yang pertama karena di 2 minggu, nggih, kalau tidak salah, Delalah memang tidak bisa masuk. Jadi ini merupakan pertemuan yang pertama kali untuk di keperawatan kritis ya. Sebentar, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu kemarin sudah membaca di kontrak perkuliahan atau belum, nggih? Sudah baca RPS-nya Bapak Ibu semuanya? Halo. Pak Bu, suara saya terdengar enggak ya? Dengar, Pak. Dengar, Dengar, Pak. Pak. Kalau jenengan diem kan saya jadi begini, jenengan suaranya terdengar enggak? Oke. Penjelasan sedikit nggih sebelum nanti kita ke materi karena ini tertunda kemarin meskipun sudah saya share ke si pen-nya. Jadi perkenalkan saya Soekarno Bapak Ibu, apa namanya yang akan megang koordinator di mata kuliah keperawatan kritis, nggih. Ini sesuai dengan latar belakang di pendidikan saya karena saya di S2-nya adalah ambil kadar kritis, jadi sesuai dengan keilmuan. Nggih. Bobot SKS-nya lumayan besar, Bapak Ibu, ada 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Nah, karena ini adalah pembelajaran secara online atau secara daring, ya berarti nanti praktikumnya melalui video. Karena panjenengan semuanya posisinya tidak di kampus Ngutiwaluyo itu. Kemudian capaian pembelajaran perkuliahan nanti silahkan panjenengan baca ataukah yang memang sudah membaca. Di keperawatan kritis ini nanti kita bertiga Bapak Ibu yang akan menjadi fasilitator panjenengan semuanya, yaitu saya sendiri dibantu dengan Dr. Nesprianto, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medical Bedah, beliau baru Pak Pri, nggih. Kemudian saya juga dibantu dengan Ibu Faridah ini. Biasanya Pak Pri ini kan spesialisnya tentang kardiovaskuler, maka nanti yang berhubungan dengan kekritisan ataukah kegawatan pada sistem kardiovaskuler, maka saya berikan ataukah saya serahkan kepada Bapak Prianto. Nah, untuk yang kegawatan ataukah kekritisan pada apa namanya sistem neurologi nanti saya berikan kepada Ibu Faridah ini, karena beliau memang di spesialisnya adalah di neurologi. Dan kemudian ini cakupan pembelajarannya, Bapak Ibu, kurang lebih nanti ada 14 kali pertemuan tatap muka secara online ya yang dimulai pada tanggal 19 Desember harusnya di tahun kemarin 2023, kemudian tapi baru bisa terlaksana hari ini. Jadi ada 2 pertemuan yang memang kita tidak bisa ketemu ataukah tidak bisa ditemukan. Nah, kemudian kalau di sini
hari ini kan harusnya presentasi ke panjenengan semua. Tetapi karena saya belum menyampaikan yang pertama, maka nanti hari ini kita apa namanya saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu. Oke, nanti yang presentasi bisa video call karo anu saya lagi di infus, lagi sakit. Nanti silakan panjenengan semuanya disiapkan, Sipen membagi kelompok sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Jadi kurang lebih ada 14 kali pertemuan plus ujian akhir semester. Itu nanti akan kita lakukan di keperawatan kritis. Itu ya. Semoga Bapak Ibu bisa memahami untuk rancangan pembelajaran di semester ataukah di CAU 2 ini. Itu Bapak Ibu prolog di awal berhubungan dengan apa namanya hubungannya dengan rancangan pembelajaran. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tapi kok di tempat saya malah ke pause ya. Oh ini dia. Oke, ya kita awali nggih untuk keperawatan kritis Bapak Ibu semuanya. Ini tentang konsep keperawatan kritis. Apakah Bapak Ibu ada yang punya pengalaman pernah bekerja di kegawatan atau di kekritisan? Ada yang punya pengalaman Bapak Ibu? Oke, kalau memang belum, jadi orientasinya adalah fokusnya nanti di dalam konteks di ilmu keperawatan kritis ini pada dasarnya kita akan mempelajari ataukah merupakan bagian dari bidang ilmu keperawatan di level kurikulumnya keperawatan kritis dan gawat darurat itu dipisah Bapak Ibu. Jadi ada mata kuliah keperawatan gawat darurat tersendiri dan juga ada keperawatan kritis tersendiri. Nah, kalau saya lihat di mata kuliah yang ditawarkan di kelas C panjenengan itu langsung konteksnya adalah di keperawatan kritis ya. Berarti panjenengan semuanya dianggap untuk mata kuliah yang di keperawatan gawat darurat itu memang sudah mumpuni ataukah sudah kompeten di bidang tersebut. Kecuali yang memang kemarin saat dilakukan rekognisi dia punya pengalaman di unit kritikal itu, okay? Nah, berdasarkan keilmuan ini merupakan sebuah bidang ilmu yang masuk di dalam bidang keperawatan yang berfokus pada penyakit yang sifatnya kritis atau pasien yang dalam keadaan tidak stabil ya, baik itu adalah ada gangguan hubungan dengan hemodinamiknya, baik itu gangguan pada konteks neurologinya ya, ke hubungannya dengan ancaman gagal nafasnya ataukah kondisi-kondisi lain yang memang menunjukkan bahwa pasien mengalami gangguan secara kestabilan di dalam tubuhnya. Okay? Nah, itu kan sering kita lihat pasien-pasien yang orientasinya adalah kondisi tidak stabil atau sudah dimasukkan di dalam unit kritikal, pasti nanti akan masuk di dalam ruang intensif care unit ataukah yang umumnya adalah di ruang ICU ya. Tetapi ada rumah sakit yang besar itu antara ICU dan juga ICVCU mungkin dia nanti akan dipisah. Ada yang khusus hubungannya dengan kardiovaskuler, ya dia nanti akan disendirikan. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang memang nanti bisa kita lihat. Dan kita yang akan didiskusikan kurang lebih adalah sebanyak 13 kali itu pertemuan adalah kondisi-kondisi pasien yang memang dalam keadaan tidak stabil. Okay? Nah, kemudian karena kondisi pasiennya dikatakan dia dalam keadaan tidak stabil atau memang ada ancaman nyawa, maka di dalam asuhan keperawatan nanti yang akan dilakukan oleh seorang perawat,
pasti hubungannya dengan intervensi yang mengalami kekritisan. Dalam hal ini siapa? Yaitu adalah pasien. Bagaimana seorang perawat tersebut bisa mengetahui kondisi kekritisan pasien, kondisi kegawatan pasien, kondisi ancaman dari pasiennya, sehingga di dalam monitoring asuhannya secara dokumentasinya nanti menjadi lengkap. Apakah orang yang masuk di ruang intensive care unit ataukah orang yang dikatakan dalam zona kritikal itu sama dengan dalam keadaan zona non kritikal? Pastinya nanti akan berbeda. Ada kajian yang memang harus dilakukan. Tidak semuanya orang yang dengan kondisi fraktur contohnya itu akan masuk di dalam kondisi yang sifatnya kritikal ya, tetapi ada yang juga sifatnya non kritikal. Nah, bagaimana bisa kita bedakan orang-orang dalam keadaan yang kritikal dan juga non kritikal? Nah, itu adalah merupakan salah satu bentuk yang harus dilakukan oleh seorang perawat dalam melakukan tugas dan fungsinya, yaitu salah satunya adalah caregiver ya, ataukah melakukan asuhan keperawatan. Oke. Nah, karena disebut dengan ilmu keperawatan kritis, maka yang diharapkan di dalam kurikulum adalah munculnya ataukah memang terbentuk yaitu yang namanya perawat kritikal. Secara definisi menurut AACN, ini adalah Association American Critical Nursing, di situ disebutkan bahwa yang dikatakan perawat kritis ataukah perawat yang memang nanti mempunyai tugas ataukah ditugaskan di ruang yang sifatnya adalah intensif, yang akan menangani ataukah melakukan asuhan keperawatan pada pasien kritis adalah perawat yang mempunyai jiwa secara profesional, yang resmi, yang bertanggung jawab untuk memastikan pasien dengan sakit yang sifatnya kritis dan melibatkan keluarga mereka dalam menerima kepedulian yang sifatnya optimal. Dalam hal ini apa? Yaitu asuhan keperawatan yang akan dilakukan. Hubungannya nanti adalah perawat akan melakukan yang namanya asuhan keperawatan berdasarkan peran perawatnya. Karena kalau kita lihat peran perawat itu kan banyak sekali Bapak Ibu semuanya ya. Selain menjadi caregiver, perawat juga bisa melakukan role model ya. Nah, itu semuanya nanti bisa dilakukan di unit kritikal. Nah, jadi pasti perawat kritikal itu mempunyai spesifikasi khusus yang mungkin akan berbeda dengan perawat yang ada di tempat yang lain gitu ya. Tidak masalah tinggi dan pendek ukuran badannya, tidak masalah yang lain, yang berhubungan adalah kemampuan dari perawat tersebut dalam memahami bagaimana kondisi pasien yang sifatnya kritis dan bagaimana mengendalikan kritikal ini menjadi kondisi yang stabil ataukah kondisi yang memang dalam keadaan aman. Itu yang diharapkan secara proses didefinisi. Ini menurut AACN ya, ataukah American Association American Critical Nursing. Okay. Kemudian ruang lingkupnya di dalam melakukan sebuah asuhan keperawatan yang sifatnya kritis adalah pasien itu sendiri yang sakit dari segala usia, mencakup interaksi antara pasien dan keluarganya. Yang jelas kondisinya adalah kritikal. Jadi kalau Anda bertugasnya di Pediatric Intensive Care Unit atau di PICU, itu juga sama pada dasarnya ya, bahwa Anda sudah menjalankan sebuah asuhan keperawatan yang memang difokuskan pada usia anak-anak contoh, ataukah memang pada orang dewasa ya. Di ICU secara umum rata-rata adalah orang dewasa yang bisa kita temukan, entah itu hanya dengan gagal nafasnya, hanya dengan hemodinamiknya ya, orang dengan disritmia, aritmia dan seterusnya, itu nanti pasti akan kita temukan. Oke, itulah ruang lingkup yang akan dilakukan. Apakah asuhan keperawatannya berbeda antara yang di ruang rawat inap biasa dan ruang rawat inap yang di ruang intensif atau kayak dalam keperawatan kritis? Ya pada dasarnya tidak ada yang berbeda. Seorang perawat kritikal juga akan melakukan asuhan keperawatan dari pengkajian, menyusun diagnosis, merencanakan tindakan, melakukan implementasi, dan melakukan sebuah evaluasi. Yang membedakan kan intervensi yang ada di dalamnya. Poinnya kan di situ. Ya, kita bisa melihat bagaimana contohnya pengelolaan ventilator mekanik. Itu kan tidak semua ruangan dia punya alat tersebut, ya, dan juga alat-alat yang lain. Nah, itu salah satu bentuk nilai plusnya tadi perawat kritis yang memang harus disiapkan dalam sebuah asuhan keperawatan kritikal.
Kemudian selain ada perawat, lingkup yang dilakukan, maka harus ada pasien, ya. Dan pasien rata-rata yang di dalam konteks keilmuan adalah pasien kritis, ya. Secara definisi yang dikatakan pasien kritis adalah pasien dengan keadaan yang ada ancaman ataukah mengancam, kondisinya tidak stabil dan memerlukan observasi, ya, dan dilakukan implementasi dengan kewaspadaan. Nah, itu yang dikatakan adalah pasien kritis ataukah pasien yang memang boleh masuk di ruang kritikal ataukah ruang intensive care unit ataukah intensive cardiovascular care unit. Nah, itu nanti yang bisa kita temukan. Oke. Itu sebagai prolog pendahuluan yang memang harus kita sampaikan di konteks hal ini, ya, berhubungan dengan konsep keperawatan. Nah, Bapak Ibu semuanya, setiap rumah sakit pasti punya kriteria, ya, kriteria bagaimana orang yang dikatakan kritikal, ya. Antara rumah sakit satu dan rumah sakit yang lain mungkin bisa sama, mungkin bisa berbeda. Wong trias saja saat kita pelajari banyak macam-macam nama trias, tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu bagaimana dia bisa melakukan pengelolaan kondisi pasien yang memang ada ancaman nyawa ataukah yang tidak ada ancaman nyawa. Nah, ini berdasarkan konsep teori Bapak Ibu bahwa pasien kritikal bisa dibedakan berdasarkan GFICME ataukah menggunakan HGSE, yaitu GFICME atau MI ini adalah Joint Faculty of Intensive Care Medicine of Ireland dan juga IGSI Intensive Care Society of Ireland membagi bagaimana orang yang dikatakan kondisi kritis ataukah kondisi akut. Ya, ini yang dituju adalah pasien. Nah, menurut GFICME dan juga IGSI ada levelnya saat kita ingin mengelompokkan, ya, ataukah ingin mengetahui bahwa pasien yang masuk ke rumah sakit yang meminta sebuah pelayanan kesehatan itu dalam keadaan kritikal ataukah tidak dalam keadaan kritikal, ya. Tetap pintu masuknya adalah dari IGD, ya. Meskipun di dalam kondisi kritis dari rawat inap biasa pun ataukah dia posisi di ruang rawat inap yang stabil bisa menjadi tidak stabil sehingga harus dimasukkan di ruang intensif, okay? Nah, menurut Joint Faculty of Intensive Care Medicine of Ireland dan juga Intensive Care Society of Ireland ada level 0, level 1, level 2, level 3 dan juga level 3S, yaitu mengelompokkan bagaimana kondisi penderita ataukah kondisi pasien yang secara definisi yang dikatakan pasien kritis tadi adalah dia ada ancaman nyawa, kondisinya tidak stabil, ya, sehingga membutuhkan sebuah tindakan yang sifatnya intensif dan perlu kewaspadaan dalam melakukan tindakan tersebut. Nah, ada dua kategori Bapak Ibu, yaitu kategori acute care dan juga critical care. Yang dikatakan acute care itu adalah jika pasien dirawat di bangsal dengan manajemen klinik biasa. Jadi secara konteks kondisi ancaman pada sistem pernafasannya, ancaman pada bagian kardiovaskulernya, ataukah ancaman pada bagian sistem-sistem yang lain yang ada di dalam tubuh kita itu tidak ditemukan. Itu adalah level 0. Okay. Kemudian level 1, kondisi pasien yang hanya memerlukan adanya observasi saja. Jadi tidak yang sifatnya adalah fatal. Contohnya dia dengan hipertermi, tetapi kondisi suhu tubuhnya tidak begitu memuncak sehingga tidak terjadi adanya kejang mungkin, ya, ataukah kondisi-kondisi lain yang memang bisa ditimbulkan akibat adanya panas ataukah suhu tubuh yang meningkat. Dan itu yang dikatakan adalah acute care, ya, akut sifatnya adalah mendadak, ya. Jadi kondisi-kondisi yang memang bisa ditemukan karena adanya perubahan status kesehatan secara mendadak. Kemudian yang dikatakan dalam golongan critical care atau kondisi pasien kritis yaitu masuk melalui level kedua. Orang dikatakan level kedua jika, ya, jika salah satu organ mengalami kegagalan fungsi, ya, di dalam tubuhnya itu sudah masuk dalam kategori kritis, ya. Apalagi jika organ tersebut merupakan organ lanjutan secara fungsinya dan dia akan berhubungan dengan organ-organ yang lain.
Contoh antara sistem pernafasan dan juga kardiovaskuler, ya, antara integumen dan juga pada bagian muskulus dan seterusnya. Karena pada dasarnya seluruh sistem yang ada di dalam tubuh kita itu nanti dia akan saling mengisi, ya, dia akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain, ya, meskipun dia mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Nah, dengan adanya kegagalan satu fungsi ini pada dasarnya, jika tidak dilakukan monitoring dengan baik, maka akan bisa menyebabkan yang namanya kegagalan berikutnya. Oke? Contoh orang mengalami gagal nafas, itu kan berarti hanya organ pada bagian sistem pernafasan. Ya, orang yang gagal nafas pada dasarnya adalah kondisi kardiovaskulernya bisa saja masih baik, ataukah memang sudah terjadi adanya proses penurunan kerja. Ya, salah satunya adalah bagaimana mekanisme oksigenasi yang ada di dalam tubuh kita. Ini kan dua organ ini yang dia nanti akan saling bahu membahu atau melakukan proses perbaikan di situ. Nah, jika terjadi kegagalan pada salah satu sistem, yaitu tadi pada sistem pernapasan, pasti nanti akan berefek pada bagian sistem kardiovaskulernya. Begitu juga pada bagian organ-organ yang lain. Itu yang dikatakan adalah level 2 menurut GF-ICME dan juga IGSI, ya. Kemudian yang dikatakan level 3 berarti kondisinya adalah lebih tinggi dari level 2, yaitu 2 ataukah lebih organ yang mengalami kegagalan fungsi. Nah, kadang sering kita temukan kondisi-kondisi pasien yang memang sudah complicated ataukah dia sudah komplikasi, ya. Karena kondisi yang tidak dirasakan, tahu-tahu ternyata badannya dia sudah tidak bisa memberikan respon dengan baik. Nah, ini kan bahaya, ya, Bapak Ibu semuanya, karena ada 2 atau lebih organ yang terkena. Jadi kalau orang CKD contohnya, oh kok tahu-tahu CF-nya juga bermasalah. Ya, apakah memang karena CKD-nya ataukah memang karena yang lain? Oh, tahu-tahu kok dia mengalami udem pulmo, berarti sistem pernafasannya yang bermasalah. Sehingga nanti akan memperberat kondisi perawatan dari pasiennya, entah itu harinya, entah itu kontak budget yang harus disediakan. Nah, kemudian kita bandingkan pada level 3S atau level pada konteksnya adalah complicated, berhubungan dengan apa namanya, komplikasi organ yang memang ditemukan. Ini biasanya memang membutuhkan adanya rujukan ke tempat yang paling tinggi, ya, sesuai dengan kebutuhan dari rumah sakit dan juga kondisi pasiennya, ya. Ya, kalau di Jawa Tengah itu sih, kalau di Semarang pusatnya adalah di lingkup Karyadi, yang nanti kalau di Surabaya akan berbeda lagi, ya. Begitu juga teman-teman di daerahnya, saya yakin akan lebih paham, ya, karena panjenengan rata-rata semuanya adalah dari pelayanan. Nah, itu Bapak Ibu menurut Joint Faculty of Intensive Care Medicine of Ireland dan juga Intensive Care Society of Ireland, ya. Jadi dia membagi level berdasarkan kondisi perubahan pada bagian sistem yang ada di dalam tubuhnya. Oke. Akan berbeda lagi jika menurut kardinal di dalam konteks pemetaan mana kondisi pasien dikatakan kritikal ataukah mana pasien yang dikatakan dalam keadaan baik-baik saja ataukah dalam keadaan yang memang masih bisa dikontrol. Okay? Nah, jadi menurut di kardinal ada 4 komponen yang akan diperiksa Bapak Ibu. Ini pada dasarnya seperti panjenengan melakukan initial assessment, ya. Jadi ada pemeriksaan airway, breathing management, ya. Jadi itu pada konteks di respiratory. Kemudian ada sirkulasi management, itu pada bagian kardiovaskuler, ya. Dan juga pada konteks disability management, yaitu pemeriksaan di daerah neurologikal. Dan satu lagi adalah pada penampilan umum pada pasiennya itu seperti apa. Nah, ini yang bisa ditemukan atau yang bisa dilakukan. Bagaimana kita melakukan pemetaan pada bahasan kritis ini menurut kardinal. Nah, pada kategori yang dikatakan critical adalah itu yang paling bawah, critical illness di situ. Secara umum penampilannya abu-abu atau biru. Ini menunjukkan bahwa kalau memang terjadi traumatik akan tergambarkan. Kalau memang terjadi kegagalan fungsi organ pun juga akan tergambarkan. Ini menjadi bentuk laporan perubahan status kesehatan dari pasiennya. Ya. Oke. Kemudian dia tidak berespon untuk pemeriksaan neurologikalnya yang dikatakan critical illness.
dia tidak berespon, tidak membuka mata, ya. Nah, itu yang bisa kita lihat, ya. Jadi orangnya dia akan tidur terus. Nah, kemudian munculnya silent chest, ya, pada RR kurang dari 8 atau lebih dari 30 kali per menit, sehingga nanti akan dihubungkan dengan volume yang dikeluarkan selama proses inspirasi itu, entah nanti mau diukur menggunakan respirometri ataukah yang lain, ya. Tetapi ini menjadi sebuah indikator yang memang bisa kita lihat. Dan pada kondisi kardiovaskuler, ya, terjadi penurunan heart rate, ya, yaitu kurang dari 50 kali per menit, kemudian ataukah di atas dari 150 kali per menit. Ini menunjukkan adalah beban pada bagian kardiovaskulernya, ataukah menunjukkan beban pada bagian jantungnya, sehingga nanti akan memberikan perubahan yang akan kita temukan. Itu kalau dikatakan kondisi critical illness, ya, ataukah memang pada pasien yang sudah dalam kondisi yang kritis. Sebentar ya, izin sebentar Bapak Ibu. Oke, maaf ya Bapak Ibu, saya ngambil air putih dulu. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu tadi kategori orang yang dikatakan kondisi critical illness, ya, ataukah pasien dikatakan kritis. Nah, kemudian kalau dikatakan yang potensial ke arah critical illness ataukah potensial mengalami kondisi kritis, yaitu dari penampilan umum, contohnya adalah dia berkeringat, tambah pucat, kondisinya cemas ataukah gelisah, sehingga nanti akan mempengaruhi proses sirkulasi yang ada di dalam tubuhnya. Dalam pemeriksaan neurological, respiratory, dan kardiovaskuler, didapatkan hasilnya yaitu pada bagian neurological, kondisinya agitasi, ya, mata membuka saat dipanggil, itu menunjukkan kalau terjadi proses penurunan kondisi pada konteks di cerebralnya. Kemudian pada respiratory, hasil pengkajian ditemukan adanya penggunaan alat bantu pernafasan, ya, baik itu terlihat adanya musculus sternocleidomastoideusnya, musculus parasternalisnya, musculus intercostalisnya, okay? Ataukah musculus rectus abdominis internus externusnya pada bagian dada atau pada bagian toraks, okay? Sehingga nanti akan tambah bagaimana usaha dia untuk bernafas, ya, apakah sangat cepat ataukah memang sangat lambat. Ini hubungannya apa? Hubungannya kan, ya. Dan takikardi, ya, kemudian rata-rata blood pressure-nya adalah kurang dari 90 dan urin output-nya adalah 0,5 mili per kilogram berat badan per hari, ya. Nanti panjenengan bisa menghitung secara kebutuhannya, oke. Nah, itu adalah menurut kardinal kondisi orang yang potensial mengalami critical illness, ya. Jadi dia posisinya ada di tengah. Jadi bukan dikatakan dia tidak kritis, tetapi menjadi potensial. Dan juga dia belum dikatakan critical illness. Okay? Nah, itu kondisi kedua yang bisa kita temukan. Nah, kondisi yang aman-aman saja adalah yang dikatakan no critical jika secara penampilan umumnya dia baik-baik saja ataukah normal. Neurological-nya dia waspada kooperatif,
dalam arti adalah yang jenengan ngajak diajak komunikasi, dia interaksinya dapat, pasiennya kooperatif, sehingga dilakukan pengukuran GCS menggunakan Glasgow Coma Scale dengan mengukur mata, motorik, dan juga verbal, ya, sehingga menunjukkan atau mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kemudian dari pemeriksaan respiratori juga tidak ditemukan adanya peningkatan ataukah adanya penurunan pada pengembangan paru, ya, maka dia masih di dalam rentang normal. Begitu juga dengan kardiovaskuler. Nah, jadi ada sebuah perbedaan Bapak Ibu semuanya, bagaimana mengelompokkan kondisi pasien kritikal menurut kardinal ataukah menurut GFICME, ya, ataukah menggunakan IGSE tadi. Yang kalau tadi adalah berdasarkan kondisi sistemnya, tetapi kalau ini dilakukan sebuah pemeriksaan, baik itu dalam konteks di penampilan umum, di neurological, di respiratory, dan juga kardiovaskuler. Dan Bapak Ibu semua. Oke. Pahami dasar bagaimana orang dikatakan kritis, bagaimana bentuk perawatan kritis yang bisa dilakukan, maka di dalam konteks keperawatan kritis kembali lagi adalah prinsip keperawatannya satu, temukan dulu pasiennya kritis ataukah tidak kritis. Karena tidak semua pasien nanti akan masuk pada ruangan yang sama, yaitu dalam konteks dirawat perawatannya, okay? Maka ada perawatan konteksnya adalah kritikal, yaitu tadi kondisi seseorang yang memang secara patofisiologinya atau fisiologisnya terjadi perburukan dan muncul adanya ancaman nyawa. Kayak tadi, oh ternyata RR-nya dia lambat sehingga dia punya resiko terjadinya mekanisme gagal nafas, kan seperti itu. Oh, dia pada hemodinamiknya tekanan darahnya yang bermasalah, dia sehingga munculkan tanda-tanda shocknya, ataukah memang terjadi proses aritmia, disritmia, sehingga akan mengganggu kontraktilitas otot jantung dalam melakukan volume kuncup dan seterusnya. Nah, itu yang bisa kita gambarkan gitu, bagaimana kondisi ataukah ancaman nyawa itu bisa muncul pada kondisi-kondisi pasien yang sifatnya adalah kritikal. Nah, kemudian kita harus mengenali ciri-ciri pasien kritis dengan cepat, ya. Tadi berdasarkan hasil kajiannya, bagaimana kalau menurut kardinal, bagaimana penampilan umumnya, bagaimana pemeriksaan pernapasannya, bagaimana pemeriksaan pada bagian kardiovaskulernya, dan juga bagaimana pemeriksaan pada neurologikalnya. Dan comprehensive critical care ini adalah konteks asuhan keperawatan kritis yang memang nanti akan dilakukan secara bentuknya adalah komprehensif. Jadi tidak hanya melihat bagaimana bentuk kritikalnya, tetapi juga akan melibatkan bagaimana kebutuhan dasarnya. Baik itu adalah secara kebutuhan fisik ataukah non fisiknya, ataukah secara psikologisnya. Karena kadang kita temukan adalah pasien-pasien dalam keadaan kritikal itu tingkat kecemasannya meningkat ataukah sangat tinggi, sehingga asuhan keperawatan tidak hanya ditujukan pada kondisi fisiknya saja, tetapi kondisi psikologisnya pun juga harus dipenuhi. Maka tadi ada kelibatan keluarga dalam mendukung sebuah asuhan yang dilakukan. Kemudian pada kondisi pasien kritis membutuhkan dokumentasi dan juga monitoring. Ini sebagai jawaban pada dasarnya bagaimana perubahan yang ditemukan, perubahan kondisi pasien yang ditemukan setiap saat, ya. Karena bisa kalau kita ketemu pasiennya shock contoh, ya, maka akan terjadi perubahan hemodinamik yang bisa ditemukan. Dan kalau perdarahan shocknya itu akibat perdarahan dan perdarahannya pada bagian internal, nah ini pun juga akan membutuhkan waktu yang ekstra di dalam monitoring dan pencatatan berhubungan dengan perubahan status kesehatan pasien. Ya, begitu juga dengan kondisi-kondisi yang lainnya, ya. Sehingga nanti semuanya bisa terjawab tuh. Apakah hasilnya adalah secara happy ending di dalam asuhan keperawatannya ataukah secara non happy ending tadi, ya, ataukah memang hasilnya tidak bahagia karena kondisinya pasiennya meninggal contoh, kondisinya bahagia di dalam asuhan keperawatan yang dilakukan karena memang kondisi pasiennya baik-baik saja gitu, ya. Ini menurut keputusan peraturan yang ada di tempat kita, ya, Bapak Ibu semuanya.
jadi dari Menteri Kesehatan ya pada tahun 2010, tapi ini belum saya cek ulang ya. Kemudian kalau memang ada perubahan nanti bisa kita sesuaikan ya, bahwa pelayanan intensif di rumah sakit ini, semua rumah sakit setidaknya harus ada bagian dari rumah sakit yang sifatnya adalah rumah sakit yang mandiri, instalasi di bawah direktur pelayanan dengan staf khusus dan perlengkapan yang khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan, dan terapi pasien-pasien yang menderita karena memang ada ancaman nyawa ya. Jadi diharapkan adalah semua rumah sakit standby ataukah memang bisa melakukan pengelolaan hubungannya dengan pasien yang ada ancaman nyawanya ya. Maka tadi ada kategori khusus pasien yang masuk di dalam kategori kritikal. Oke. Penerapan etik legal di zona atau di area critical care ini yang memang harus dimiliki oleh seorang perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Satu, dia harus punya STR. Oke. Nah, kalau dia sudah punya STR, setidaknya kan memang dia sudah kompeten. Ya, biasanya kalau di rumah sakit selain ini juga ditambah dengan pelatihan. Dia punya pelatihan, contohnya adalah perawatan pasien di ICU ataukah pelatihan pengelolaan ventilator mekanik ya. Kalau tentang PTCLS ataukah yang lainnya itu adalah komponen-komponen pendukung yang memang harus dimiliki oleh seorang perawat. Nah, itu secara prinsip legalnya yang memang harus dipenuhi. Okay? Kemudian memperhatikan ataukah menghormati fungsi hukum dalam praktek keperawatan, karena bagaimanapun di dalam asuhan keperawatannya seorang perawat juga akan melakukan bentuk tindakan keperawatan ya, tidak semuanya sifatnya adalah kolaboratif. Kalau kita membaca pada buku induk di SDKI ataukah pada SLKI atau KSIKI ya. Jadi perawat juga melakukan sebuah asuhan keperawatan, maka perawat juga berhak untuk menentukan ataukah menemukan masalah keperawatan ataukah diagnosa keperawatan yang didapat, dan berhak melakukan sebuah perencanaan ya, dan akan melakukan implementasi. Nah, di dalam implementasi tersebut ada kemandirian perawat yang harus dilakukan, maka dia juga harus memperhatikan fungsi hukum dalam praktek keperawatannya. Oke, apakah memang diperbolehkan untuk melakukan contoh manajemen breathing exercise gitu. Jadi pasca pasien yang dilakukan weaning ventilator, agar pernafasannya dia maksimal, ada pengembangan parunya dia maksimal, maka diajarkan tentang implementasi breathing exercise. Contohnya seperti itu. Ya, sehingga ini untuk mempercepat ataukah mengembalikan fungsi pada ya, dan ini merupakan salah satu bentuk praktek yang dilakukan. Oke. Kemudian memahami tentang praktek keperawatan dari keputusan Menteri Kesehatan pada pasal 15 dan juga 16. Nanti monggo Bapak Ibu semuanya bisa di WAOS atau bisa dibaca isinya apa saja. Oke. Ini fungsi hukum, fungsi hukum dalam legal prakteknya memberikan kerangka menentukan keperawatan mana yang sesuai hukum, membedakan tanggung jawab perawat dan profesi lain ya. Meskipun kita diajari bahwa perawat dalam melakukan sebuah asuhan keperawatan tetap melakukan pengkajian secara menyeluruh. Jadi tidak hanya bersifat kritikalnya saja tadi, tetapi juga melihat secara kebutuhan dasarnya. Ya, sampai ke nutrisi pun diharapkan perawat juga bisa mengkaji meskipun di rumah sakit sudah ahli gizi. Ya, kalau setidaknya adalah bisa kolaboratif. Ya, ada kolaboratif yang memang bisa dilakukan. Fungsi hukum juga dipakai untuk membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan yang sifatnya mandiri ya. Jadi tidak semuanya sifatnya adalah kolaboratif, terutama adalah yang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, itu juga harus dipenuhi di situ. Membantu mempertahankan standar praktek keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum. Jadi tidak bertindak semena-mena meskipun sudah senior dan lain sebagainya, tetapi secara profesi dalam melakukan sebuah asuhan ya memang konteksnya adalah komprehensif. Jadi bisa berhubungan dengan tim kesehatan yang lain, baik itu dokter, baik itu ahli gizi atau farmasi ataukah yang lain sebagainya, untuk mendukung bagaimana cerita dari sebuah asuhan keperawatan ini yang diharapkan adalah happy ending hasilnya, ataukah perawat melakukan asuhan keperawatan dengan benar,
kondisi pasien bisa melewati kondisi kritisnya, dan hasilnya adalah dia dinyatakan sembuh. Harapannya adalah seperti itu. Ini pada konteks di pasal praktek keperawatannya, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah bisa memahami bahwa perawat berhak melakukan asuhan keperawatan meliputi pengkajian, penetapan diagnosa, perencanaan, melaksanakan tindakan, dan melakukan evaluasi. Ya. Jadi secara umum, baik itu jenengan bertugas di rawat inap biasa atau pada konteks kritikal, sama semuanya melakukan asuhan keperawatan. Karena itu memang bentuk kegiatan yang harus dilakukan perawat. Jadi panjenengan jangan melakukan asuhan kedokteran karena memang bukan latar belakang panjenengan. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan atas permintaan yang ada di atasnya. Dalam hal ini adalah dokter, baik itu dokter penanggung jawab dari pasiennya. Itu sifatnya kalau memang konteksnya adalah kolaboratif. Okay. Dalam melaksanakan kewenangan perawat berkewajiban menghormati hak pasien, merujuk kasus yang tidak dapat ditangani, tapi tetap harus ada legalitas dari dokter sebagai penanggung jawab, menyimpan rahasia, memberikan informasi, meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan. Informed consent ini sangat penting sekali, dan mencatat perawatan dengan baik ataukah melakukan dokumentasi dengan baik, ya, karena perubahan dari pasien itu yang diharapkan, ya. Dan perubahan dari pasien ini harus didokumentasikan jika memang sewaktu-waktu dibutuhkan, ya, dibutuhkan bagaimana sih kondisi pasien selama di intensive care unit, perubahan apa yang didapatkan. Itu biasanya kan keluarga bertanya seperti itu, sehingga kita melakukan dokumentasi dengan baik sehingga kita bisa menjawab, ya, apa yang disampaikan oleh keluarga atau pasien tersebut. Penerapan pengetahuan etik di area critical care, Bapak Ibu semuanya, di dalam melakukan sebuah asuhan keperawatan, bahwa perawat dalam menjalankan kinerjanya itu harus memperhatikan yang namanya autonomi, ya. Jadi autonomi yang namanya tidak merugikan atau karena malfisiensi, beneficiency, justice, fidelity, veracity, ya, menjaga kerahasiaan, dan juga bekerja berdasarkan akuntabilitas yang ada. Nah, ini kondisi etik yang memang harus dilaksanakan. Jadi kita tetap ada hak otonomi pada pasiennya, tindakan yang dilakukan itu tidak merugikan, ya. Kemudian beneficiency yang dilakukan harus bersifat adil dalam melakukan asuhan keperawatannya, dan sampai dengan akuntabilitas. Dan saya yakin semua perawat di Indonesia melakukan ini dengan baik, ya, baik itu yang bertugas di ruang intensive care unit ataukah yang bertugas di luar intensive care unit. Dan selain memperhatikan konsep etik di dalam melakukan asuhan keperawatan di area di area kritikal, ya, maka nanti perawat juga harus memperhatikan bagaimana peran perawat yang bisa dilakukan, ya, dari caregiver tadi sampai dengan melakukan role model. Nah, setelah bagaimana kita memahami konsep secara kritikalnya, bagaimana pentingnya intensive care unit, bagaimana pentingnya perawat kritis, bagaimana kita bisa mengenali kondisi kritis pasiennya, maka tugas perawat dalam hal ini adalah melakukan sebuah asuhan keperawatan. Ya, dimanapun kita bekerja, seorang perawat tetap harus melakukan yang namanya asuhan keperawatan. Ya, yang pertama adalah pasti kita akan melakukan pengkajian keperawatan secara kritikal, yaitu entah menggunakan pendekatan seperti di kegawatan, contohnya RW management, breathing management, ya, sirkulasi dan berdasarkan sistemnya, yaitu setiap sistem daripada bagian di kranialnya atau neurologikalnya, kemudian pada bagian pernafasannya, kardiovaskularnya, dan seterusnya. Tapi yang jelas adalah ada bentuk pengkajian yang dilakukan, ya. Nah, pengkajian ini tetap harus sifatnya adalah komprehensif dengan memperhatikan biopsikososiokultural dan juga spiritual dari pasiennya. Itu yang harus dilakukan. Jangan cuma berorientasi pada fisiknya saja.
oh dia dengan multiple fraktur tuh kondisinya, dan dari multiple fraktur itu ternyata bisa kita temukan ada ancaman, contohnya oh dia ada fraktur servikal, maka dalam kajiannya ditemukan masalah hubungannya dengan masalah di pernapasan, ataukah saat kita temukan multiple fraktur pada bagian paha sehingga pasiennya mempunyai resiko shock ya, karena tidak bisa dikendalikan, ataukah di situ area tempat kosongnya lebih besar. Nah, kondisi-kondisi ini juga harus kita kaji dihubungkan dengan bagaimana psikonya, bagaimana spiritualnya dan seterusnya. Karena tadi asuhan keperawatan yang akan dilakukan di ruang intensive care unit tidak hanya berorientasi secara fisik, tapi juga secara psikologis, ataukah kebutuhan secara keseluruhan itu kita harus penuhi. Oke. Nah, apalagi kalau di ICU itu kan bisa dikatakan adalah kondisinya 50-50 lah, ya bagaimana kondisi dia nanti bisa sembuh ataukah tidak bisa sembuh, ya sesuai dengan berat ringannya kasus yang ditemukan dari kajian kritikalnya. Oke, pengkajian dilakukan meliputi pada sebelum pasien datang, ya kemudian sebelum pasien datang dan pengkajian berkelanjutan. Nah ini kajian yang dilakukan sebelum pasien datang atau pre-arrival ini biasanya adalah ditujukan untuk menyiapkan tempat ataukah menyiapkan kebutuhan yang memang harus diberikan kepada pasien sebelum dia datang. Apalagi kalau contohnya adalah dia harus terpasang alat-alat invasif. Nah ini biasanya dilakukan kajian terlebih dahulu bagaimana kondisi pasiennya, ya. Kalau memang di situ ada ancaman gagal nafas, oh mode ancamannya seperti apa? Karena nanti akan berpengaruh terhadap mode ventilator yang akan diberikan. Apakah dia nanti dengan mode CV, kontrol ventilator mechanical, ataukah dia dengan SIMV dan seterusnya. Nah itu biasanya akan disetting terlebih dahulu sehingga saat pasien datang tinggal dihubungkan set alatnya, ya. Nah jadi kondisi mengkaji sebelum pasien datang ini bertujuan untuk apa? Untuk menerima persiapan untuk menerima pasien, ya sehingga nanti tidak kan konteksnya akan berbeda dengan saat di IGD. Kalau di IGD kan pasien datang kecuali kalau yang rujukan. Kalau yang rujukan biasanya dia sudah memberikan sebuah informasi bagaimana kondisi pasiennya. Tetapi kalau yang sifatnya rujukan maka kita akan ketemu kondisi awal dari pasien yang diberikan. Tetapi karena di intensif itu kan perawatan lanjutan setelah dilakukan pengelolaan pada konteks di kegawatannya. Ya, tetapi muncul adanya kekritisan sehingga harus dilakukan kajian lebih lanjut. Itu bisa dari identitas, diagnosis yang masuk, perubahan tanda vitalnya, alat bantu invasif yang memang harus terpasang ataukah yang harus disediakan, ya ataukah karena dengan adanya ventilator mekanik. Nah ini menjadi persiapan yang harus dilakukan. Yang kedua adalah agar saat pasien datang di intensif care unit semua sarana prasarana sudah lengkap, ya tidak cari sana tidak cari sini. Mungkin troli emergency pun juga bisa didekatkan karena sewaktu-waktu perubahan status dari pasien jika memang membutuhkan kondisi kekritisannya, nah, maka kita sudah siap, okay? Sesuai dengan apa namanya perubahan kondisi yang kita temukan. Persiapan dokter spesialis terkait pada kasus ini juga harus sudah dihubungi untuk untuk memberikan tanggung jawab ya, terhadap kondisi kesehatan dari pasien tersebut. Nah, kemudian adalah untuk dokumentasi ya, dokumentasi tadi sesuai dengan kondisi pasien. Nah, itu setidaknya yang dilakukan sebelum pasien datang. Jadi kajian yang memang pasti akan dilakukan sebelum pasien datang. Oke. Kemudian saat pasien sudah masuk di ruang intensive care unit ya, masuk di ICU ataukah masuk di ICCU ataukah masuk di ICPCU ataukah di tempat intensif yang lain di situ, maka juga dilakukan sebuah pemeriksaan lagi. Jadi kalau tadi kan kita mendapatkan bagaimana kondisinya sehingga kita bisa melakukan persiapan sarana prasarananya yang nanti akan dibutuhkan ataukah harus diberikan pada pasien. Nah, saat pasien sudah dilakukan ataukah sudah masuk di ruang intensive care unit maka dilakukan pemeriksaan ulang berhubungan dengan kajian airway breathing sirkulasi dan sebagainya, ya memang ditemukan sebuah permasalahan.
Contoh, ternyata terjadi penumpukan sekret, maka kita bisa melakukan suction ya, ataukah kondisi-kondisi yang lain. Ternyata perawatan lukanya rembes karena selama transportasi mungkin kesenggol, ketekan ataukah yang lainnya, maka bisa dilakukan perawatan lebih lanjut ya, sehingga kondisi pasien memang saat itu adalah menunjukkan kondisi stabilitas ataukah kondisinya stabil ya. Kemudian juga dilakukan pengkajian secara lengkap, yaitu dengan melihat ataukah mengkaji berdasarkan riwayatnya, baik itu psikososialnya, spiritualnya, sosialnya, mengkaji pemeriksaan fisiknya, mengkaji resiko jatuhnya, dan juga mengkaji nyeri secara kritis. Nah, itu juga bisa dilakukan dalam bentuk comprehensive assessment ya. Jadi memang tidak hanya melihat secara fisiknya, tetapi secara psikologisnya pun juga dilihat ataukah dilakukan proses kajian. Karena ini nanti akan menentukan teman-teman bagaimana asuhan yang dilakukan. Tuh, ya. Karena ya kembali lagi kalau orang yang masuk di intensive care unit itu kan sampai ke arah kebutuhan dasar juga harus kita perhatikan. Nah, dan juga pengkajian berkelanjutan sesuai dengan perubahan status kondisi dari pasien yang ditemukan. Karena namanya di intensive care unit, kadang pasien bisa dalam keadaan stabil, tetapi juga bisa ke dalam keadaan tidak stabil, kan gitu. Kalau kondisinya stabil, perubahannya cepat, enak-enak saja. Tetapi kalau yang dia harus kondisinya naik turun, ya, hari ini bagus, stabil, tapi besok dia turun lagi, ngedrop lagi, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap asuhan keperawatan yang dilakukan. Nah, itu perlu dilakukan adanya bentuk pengkajian yang sifatnya berkelanjutan atau ongoing assessment. Ya. Setelah melakukan kajian, ya, kajian pada pasien sebelum datang atau saat pasien ada, atau melakukan pengajian secara lengkap dan juga ongoing assessment, maka kita bisa tetapkan masalah keperawatan yang dimunculkan. Di airway ternyata adanya sekret, memungkinkan terjadi bersendalan nafas. Di breathing karena dia terpasang ventilator, maka dia belum bisa melakukan ventilasi secara spontan mungkin, ya, sesuai dengan data yang memang ditemukan. Begitu juga dengan pemeriksaan pada sistem yang lainnya. Nah, sehingga nanti tinggal kita buka saja, mau pakai Anda boleh, mau pakai SDKI juga monggo, okay? Silakan panjenengan dari tempat pelayanan mana yang memang panjenengan bisa kuasai. Tetapi kalau di pendidikan itu biasanya dikenalkan dua-duanya, okay? Apalagi kalau untuk mahasiswa reguler itu harus harus belajar kedua hal ini, baik itu dengan Anda atau dengan SDKI. Nah, kemudian melakukan perumusan intervensi, yaitu merencanakan atau menyusun rencana apa-apa yang memang bisa kita lakukan pada pasien tersebut. Ya, jangan lupa dengan menuliskan kriteria SMART ya, ataukah luaran keperawatan yang memang diinginkan, yaitu simple, measurable, achievable, rasional, dan juga time. Itu memang di dalam asuhan keperawatan itu melekat. Bapak Ibu, dan saya yakin sudah melakukan itu dengan baik. Menjalankan implementasi sesuai dengan rumusan perencanaan yang dilakukan, dan itu nanti bisa kita lihat bagaimana respon hasil dari yang didapat dari tindakan yang dilakukan, dan jangan lupa melakukan sebuah evaluasi. Nah, itu bentuk rangkaian proses keperawatan yang memang dilakukan oleh seorang perawat, ya, baik itu dia di intensif ataukah di ruang non intensif, okay? Semuanya akan melakukan itu. Nah, kemudian kita sebagai seorang perawat di dalam melakukan sebuah asuhan keperawatan, ya, itu juga harus memperhatikan bagaimana sih peran perawat secara kritikal, ya. Apakah perawat di ruang kritis dan perawat di ruang yang lainnya itu mempunyai peran yang sama, ya. Kalau kita di tempat pelayanan secara umum pada dasarnya sama. Mau jenengan menjadi perawat di trias, mau jenengan perawat di IGD, mau jenengan perawat di ruang-ruang rawat inap, ataukah dimanapun panjenengan posisinya, maka Anda akan melakukan yang namanya peran caregiver. Anda akan melakukan peran dalam membantu dalam membuat keputusan pasiennya, melakukan advokasi pembelaan terhadap asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien,
ya melakukan kolaboratif di dalam asuhan keperawatannya. Pasti nanti kita akan bersinggungan tuh dengan tim gizi, kita bersinggungan dengan tim kedokteran, kita akan bersinggungan dengan tim farmasi, ya dan lain sebagainya. Maka kita harus kolaboratif di dalam melakukan sebuah asuhan keperawatan. Ya, kemudian juga bisa menjalankan fungsi rehabilitatornya ataukah pasca dia pulang nanti apa yang bisa dilakukan, ya bentuk edukatif apa yang bisa dilakukan sehingga fungsi dari rehabilitator, komunikator, penyuluh itu nanti bisa dilakukan dengan baik. Kemudian pemberi kenyamanan ini bukan arti terus panjenengan kekepi di situ di dalam sebuah asuhan, tetapi kenyamanan bagaimana komunikasinya, bagaimana bentuk asuhan kita yang kita lakukan memang adalah ke arah untuk bagaimana kondisi pasien ini bisa menjadi lebih baik itu. Ya itu adalah kondisi kenyamanan yang memang diharapkan dari sebuah peran perawat. Ya. Komunikator jelas kita diajari bagaimana komunikasi terapeutik yang baik ya antar sesama perawat, antar secara praktikan, antar mahasiswa, ataukah tim kesehatan yang lain. Sehingga setiap apapun yang akan kita lakukan kepada pasien, mau dia dalam keadaan sadar atau karena sadar, maka ada bentuk komunikasi yang dilakukan. Ya. Karena dia juga berhak tahu apa yang dia dapat. Jadi bukan jadi perawat yang tahu-tahu datang langsung mentik. Nah ini nanti akan memperburuk kondisi peran perawat di dalam sebuah asuhan keperawatan. Ya. Penyuluh jelas menjadi edukatif sesuai dengan keilmuan, jadi bukan menjelaskan tentang penyakitnya, tetapi secara asuhan keperawatannya saja. Ya, bagaimana kondisi-kondisi yang ditemukan ataukah yang terjadi pada pasien. Ya. Juga bisa berperan menjadi konsultan terhadap asuhan keperawatan ataukah menjadi role model ya yang memang akan dilihat dari setiap pasien atau keluarga saat kita melakukan sebuah asuhan keperawatan. Ya. Nah itu peran perawat di ruang kritikal. Ya. Jadi pada dasarnya sama secara garis besar dengan peran perawat di ruang yang lainnya. Ya. Ini ada fungsi perawat Bapak Ibu semuanya, bahwa perawat di ruang kritikal harus mempunyai fungsi independen, dependen dan juga interdependen. Jadi dia bisa berhubungan atau melakukan secara kemandirian praktek keperawatannya sesuai dengan asuhan yang disusun, sesuai dengan masalah yang ditemukan pada pasien. Kemudian dia bisa juga berkolaboratif dengan teman sejawatnya, baik itu secara keilmuannya sama ataukah secara keilmuannya berbeda. Maka tiga fungsi ini bisa dijalankan perawat dalam melakukan sebuah asuhan keperawatan. Nah, kalau panjenengan lihat kan di kegawatan pasti satu pasien juga yang megang orang banyak sesuai dengan kondisi kegawatannya bagaimana. Begitu juga di ruang intensif care unit. Pada dasarnya saat terjadi kondisi yang buruk pada pasien, maka semuanya nanti akan saling membantu atau mengisi ya di dalam bentuk asuhan yang akan dilakukan. Ya, baik itu adalah asuhan kedokterannya, asuhan keperawatannya atau asuhan dalam konteks keilmuan kesehatan yang lain. Nah, ini ada peran perawat lagi yang memang bisa dilakukan menghormati tadi ini menjadi caregiver-nya, ikut membantu pasien keluarga ya dalam menentukan masalah yang ditemukan, membantu mendapatkan perawatan yang diperlukan. Nah, ini kan kayak tadi memberi kenyamanan, melakukan asuhan, yang nanti komunikator juga masuk. Nah, jadi peran-peran tadi pada dasarnya adalah bisa diaplikatifkan di dalam proses kehidupan sehari-hari ya. Saat kita melakukan asuhan keperawatan kepada pasien. Oke, menghormati nilai, menyediakan pendidikan, mendukung keputusan, membantu membimbing spiritual, memantau dan menjaga kualitas perawatan yang diterima oleh pasien, bertindak sebagai penghubung antara pasien, keluarga pasien, dan juga profesional kesehatan yang lainnya. Maka tadi fungsi independen, fungsi dependen, dan interdependen itu bisa dilaksanakan di dalam peran keperawatan. Nah, tujuan yang ingin dicapai Bapak Ibu semuanya di dalam intensif perawatan intensif sesuai standar yaitu meningkatkan pelayanan keperawatan, juga meningkatkan mutu pelayanan keperawatan melalui yaitu menyelamatkan nyawa penderitanya. Maka tadi harapannya adalah asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada pasien di ruang intensif itu happy ending. Yang dikatakan happy ending adalah kondisi pasiennya yang memang
bisa diselamatkan dengan baik, kan seperti itu. Okay? Mencegah terjadinya kondisi memburuk atau komplikasi sebagai observasi atau monitoring yang ketat. Nah, contoh pada pasien yang dipasang ventilator itu kan punya resiko terjadinya VAP ataukah komplikasi dari akibat adanya tindakan tersebut, yaitu ventilator associated pneumonia. Ya. Nah, jangan sampai kondisi pasien yang tadinya sudah dengan mekanisme gagal nafas, dipasang ventilator mekanik, tetapi ada masalah lain dalam bentuk pneumonia di kantong parunya. Karena orang yang dilakukan pemasangan ventilator itu kan pada dasarnya tidak bisa mengeluarkan sekret dengan baik, dia tidak bisa meludah dan seterusnya, maka memungkinkan adalah sekret akan ikut ketarik ke dalam, ya, sehingga menyebabkan adanya tadi VAP tadi. Maka kita harus cegah hal ini. Apa yang bisa dilakukan? Oh, dilakukanlah sebuah tindakan yaitu tentang personal hygiene, yaitu melakukan oral hygiene dan seterusnya. Nah, kelihatannya sepele, tapi ternyata oral hygiene juga mempunyai manfaat yang sangat besar, ya. Cairan yang dipakai itu bisa nggak membunuh kuman yang ada pada bagian urus sehingga VAP tidak terjadi. Nah, itu kan hal yang memang harus juga dikuasai di dalam perawat saat melakukan sebuah asuhan keperawatan, ya. Nah, nanti bisa panjenengan membandingkan bagaimana dengan NaCl, Listerin, Komorbetadin atau Chlorhexidin, mana yang memang sangat signifikan nih di dalam mencegah terjadinya VAP pada orang yang habis dipasang ventilator mekanik. Oke. Kemudian diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan agar dia bisa mempertahankan kehidupannya. Ini kalau yang diharapkan adalah happy endingnya tadi, ya. Orang bisa keluar dari ICU dengan tersenyum, ya. Kekritisannya sudah lewat, kondisinya sudah membaik, ya. Saya punya pengalaman, Bapak Ibu semuanya. Jadi kayak anak kemarin saya habis torakotomi, ya, karena adanya effusi pleura dan emphysema di situ sehingga harus dilakukan torakotomi di Karyati. Habis torakotomi masuk ICU, ya. Masuk PICU. Nah, kondisinya semakin membaik. Alhamdulillah hasilnya adalah happy ending. Anaknya masih berusia 4 tahun, tetapi semangat hidupnya, kualitas hidupnya itu masih tinggi gitu, ya, sehingga dia bisa mempertahankan kehidupan dengan baik. Selain asuhan keperawatan yang diberikan oleh tim yang ada di dalam ruang tersebut juga sangat maksimal. Nah, itu bisa kita lihat. Kalau hasilnya seperti itu kan pasti akan menyenangkan. Dokumentasi yang dilakukan, tindakan yang dilakukan, asuhan keperawatan yang juga didapatkan dari pasien ataukah dari keluarga pasien. Oke. Mengoptimalkan kemampuan fungsi organ tubuh pasien, jelas ini adalah ingin mengembalikan lagi fungsi di dalam kegagalannya. Kalau tadi dia masuk intensive care unit ataukah masuk di dalam ruang kritisnya karena ancaman gagal nafas, berarti bagaimana fungsi sistem paru-parunya atau pernapasan bisa melakukan inspirasi dan ekspirasi dengan baik, bisa memenuhi kemampuan tidak volume rata-rata 500, contohnya seperti itu, ya, sehingga beban jantung, beban paru-paru dalam melakukan proses inhalasi dan juga ekshalasi ataukah inspirasi ekspirasi itu tidak dibebani karena adanya pressure, ya, karena adanya massa sehingga meningkatkan pressure sehingga orang akan sulit untuk bernafas itu, ya. Bapak Ibu yang bisa kita lihat di situ, ya. Kemudian mengurangi angka kematian dan kecacatan pada pasien kritis dan mempercepat proses penyembuhan pasien. Meskipun ini juga akan dilihat atau akan didukung dari kondisi si pasiennya itu sendiri, karena setiap pasien itu mempunyai perubahan status yang berbeda, dalam arti adalah perubahan status kesehatan yang berbeda, sehingga ya kita melakukan asuhan keperawatan senormalnya saja. Apa yang memang kita temukan pada pasien, ya itulah yang harus kita lakukan di dalam sebuah asuhan keperawatan. Nah, titik beratnya adalah di dalam konteks konsep keperawatan kritikal dari asuhan keperawatan yang dilakukan oleh seorang perawat kritis adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan, yaitu di ruang intensif. Secara khususnya, tetapi secara umumnya adalah mutu pelayanan yang akan diberikan di mutu pelayanan yang harus sifatnya positif di ruang intensif adalah memberikan respon time yang cepat dalam keadaan penanganan kegawatan jika memang muncul pada pasien. Ya, maka tadi ada pemilihan bagaimana kajian yang dilakukan, baik itu sebelum pasien datang, saat pasien sudah datang, ataukah
pengkajian selanjutnya berdasarkan perubahan status kesehatan yang ditemukan. Mencegah terjadinya dekubitus karena rata-rata pasien yang ada di intensive care unit adalah bed rest total, maka kita harus atur posisinya agar sirkulasinya menjadi lebih baik, ya, tidak ada tekanan, ya, sehingga mengurangi adanya dekubitus atau kalau dekubitus pada daerah-daerah tertentu yang memang menjadi tumpuan. Menurunkan risiko jatuh, mencegah terjadinya infeksi, ya, baik itu karena tindakan yang memang diberikan, ya, dari kateter vena perifer sampai dengan ventilator atrial pneumonia tadi, ataukah yang saya sudah disinggung menjadi terjadinya VAP. Nah, itu kondisi-kondisi yang memang setidaknya adalah bisa dicegah, ya, sehingga mutu pelayanan di ruang intensive care atau mutu pelayanan secara umum di rumah sakit itu tetap baik. Harapannya adalah seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan dari keperawatan kritikal, ya. Kita belum berbicara tentang kasus-kasusnya, tetapi secara umum bagaimana pengelolaan konsep kritikal, ya. Jadi kajiannya tetap harus secara menyeluruh, seperti di ruang-ruangan yang lain, tetap harus melakukan sebuah keperawatan, ada bentuk peran perawat yang akan terlibat di situ. Oke. Selanjutnya kita buka diskusi, monggo jika memang ada yang mau didiskusikan. Oke, saya kembalikan lagi ke Sipen. Oke, Sipennya siapa? Saya nggak tahu Sipennya siapa di sini. Iya Bapak, Rate Pak. Oke. Ibu, sudah dibagi kelompoknya nggih, Bapak Ibu? Oh, nggih Bapak, 9 kelompok nggih Pak. Yang Ya, sesuai. sesuai dengan di RPS sudah dibagi nggih, Bu? Nggih Bapak, siap-siap. Bapak maaf tanya yang untuk presentasi 7 ini Pak, belum ada kasusnya Pak. Presentasi 7. Nggih, yang di Sebentar. presentasi itu. Yang di RPS. Oh, itu presentasi tentang hasil analisis, Bu, bukan tentang kasus. Oh, hasil Tetapi analisis kasus nggih hasil evidence base. Jadi contoh hasil evidence base yang ditemukan di ataukah yang dilakukan di intensive care unit. Contohnya adalah tadi mengajarkan tentang breathing exercise ataukah menggunakan deep breathing exercise dalam mengembalikan fungsi ventilasi pasca orang yang terpasang ventilator mekanik, contohnya kayak gitu Bu. Jadi nanti kita kenalkan hasil-hasil evidence base di ruang intensive care unit, sehingga perawat juga bisa melakukan tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan evidence base yang ada. Ngoten Bu. Jadi itu bukan kasus pasiennya tidak, tetapi adalah mencari evidence base. Dan itu kan sudah ada batasannya, bisa pada bagian kardiovaskuler, bisa pada bagian endokrin dan seterusnya. Nanti tinggal disesuaikan saja gitu. baik Bapak, nggih Pak. Jadi ini harapannya adalah bisa untuk menjadi pancingan panjenengan, karena kan Anda juga ada tugas yang mau membuat skripsi nggih, karena memang tugas akhir sekarang kan tidak harus skripsi nggih, tetapi ada bentuk karya yang lain. Tetapi kalau memang mau pada konteks skripsi kan berarti ada evidence base yang memang bisa menjadi dasar untuk panjenengan baca. Ya kayak tadi Bu, contohnya adalah dalam mencegah VAP itu menggunakan apa di situ. Nah, itu kan biasanya kajian yang memang penelitian yang dilakukan di ruang intensive care unit, karena VAP itu kan munculnya hanya kalau pasiennya terpasang ventilator, dan ventilator itu hanya di ruang intensive care unit. Contohnya adalah seperti itu. Dan Bapak Ibu semuanya. Oke. Kalau presentasi kita mulai minggu depan saja nggih Bapak Ibu. Jadi jangan mulai di hari ini nggih, nanti bisa panjenengan bisa disiapkan. Nanti tinggal diatur waktunya, Bu siapa? Bu Rate, nggih. Nanti diatur waktunya sesuai dengan kondisi penjadwalannya. Baik Pak. Ngeten, Bapak Ibu semuanya. Ini rata-rata dari luar Jawa kah? Kalimantan, Pak. Waduh,
Jauh sekali. Ada yang dari Demak nggak? Nggak ada ya, rata-rata luar saya. Pak Tommy ini dari mana ini? Pak Kristomi ini, Kaduse ini di tempat kerja ini. Ya, Pak. Kalimantan Tengah, Pak. Lamandau. Oh, Kalimantan Tengahnya mana Pak Tommy? Lamandau, Pak. Oh, Kabupaten Lamandau. Oh, Lamandau. jauh ya. Rumah sakit Lamandau itu Pak, RSUD Lamandau. Enggak, Pak. Kebetulan enggak di pelayanan di Dinas Kesehatan, Pak. Oh, Dinas Kesehatan. Oke lah. Ini kadosipun semangat-semangat ini. Sudah berusia tapi masih bersemangat-semangat. Monggo, Bapak Ibu, kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau tidak ada, kan materinya sudah saya kirim ya kemarin ke Sipen, nanti tinggal panjenengan baca saja. Minggu depan kita baru mulai untuk berdiskusi sesuai dengan presentasi kelompoknya. Konsul kapan nanti, Pak? Konsul? Dalam bisa ditawarkan. Jadi kalau saya dari koordinator tidak mewajibkan untuk konsul dulu, tetapi nanti jenengan tawarkan pada disampaikan saja, oh minggu besok atau 2 hari kita mau presentasi, mungkin mohon untuk dilihat terlebih dahulu masukan. Tapi kalau memang nanti masukannya sekalian saat presentasi juga tidak masalah. Jadi seperti itu Pak Tommy. Dibuat fleksibel mawon. Okay. Nanti jangan berpikir yang aneh-aneh, karena biasanya itu kalau tim gadar kritis medical itu diwedeni tahu ditakuti. Kelihatannya saya pernah dengar cerita di kelas panjenengan ataukah di kelas yang mana itu ya, itu pernah dimarahin dan seterusnya. Nah, itu adalah hanya proses pembelajaran saja. Okay. Pembelajaran nanti juga akan selesai sesuai dengan waktunya. Gitu aja. Dan Bapak Ibu semuanya, kadosipun masih dalam bekerja. Semoga nanti bisa keliling ke Kalimantan, Pak. Kalau paling saya ke Kalimantan, ke Palangka, Pak, yang di tengah. Kalau enggak ke Sampit, karena memang ada saudara di sana. Syukur-syukur bisa sampai ke Lamando, tapi saya belum tahu Lamando itu mana. Ngaten nggih, Bapak Ibu, kadosipun tidak ada yang didiskusikan. Cukup, Bu Rate? Nggih, Bapak. Siap, Pak. Oke. Terima kasih. Selamat sore, Pak Tommy, Bu Rate, dan teman-teman semuanya. Jika ada salah ucap, saya minta maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.